kalian kalau mau tahu tentang konser, kita lihat video berikut ini. Oke. Mas Nung, ini lihat konser keren banget yo, konser kayak gini megah katanya. Oh, rasanya itu pengen buat konser kalau kayak gini. Ini kayak gini tuh kalau cara buatnya gimana ya Mas Nung ya? Saya penasaran kayak gini. Aku sudah pernah sih dulu waktu kelas berapa ya, lupa, kelas 10 apa awal-awal masuk itu pernah jadi panitia. Oh, Panitia bikin konser. panitia. Keren ya. Keren banget tuh panitia. Udah selesai tak video nih? Udah. Di stop aja. Oh iya Mas. Jadi itu tuh ada ilmunya sebenarnya. Oh ada ilmu. Bikin konser itu kan musik ya. Jadi kalau konser itu nama lainnya itu pertunjukan musik. Dulu pernah belajar itu gitu. Jadi guruku dulu menceritain malah konser itu sama kayak pertunjukan musik. Jadi pertunjukan musik itu sama dengan konser, itu kata lainnya gitu. Oh sama berarti ya. Nah dari pertunjukan musik itu juga ada artinya. Kata guruku itu dulu, jadi dilihat dari katanya ya, pertunjukan sama musik. Pertunjukan itu kata dasarnya itu unjuk. Oh Unjuk gigi. Oh Unjuk itu apa ya? unjuk itu ada yang harus ditunjukin. Ya betul. Atau kalau kata bahasa Inggrisnya itu yang paling kekinian itu ya perform. Oh perform. Jadi kalau konser itu ya perform itu tadi. Nah pertanyaannya kan perform apa yang diperformkan? Karena itu menunjukkan musik, berarti yang diperformkan adalah musik. Betul. Oh gitu. Sekalipun tadi mungkin ada, kalau aku lihat sekilas tadi ada kayak dance-nya itu kan. Iya. Nah, tapi tetap yang utama harus musik. Iya. Oh. Jadi jangan sampai salah. Kalau kamu lihat wayang orang. Oh iya wayang orang. Pernah Itu ada banget. musiknya kan? Ada. Tapi itu tidak bisa disebut sebagai konser. Karena kenapa? Karena yang utama bukan musik. Oh. Utamanya wayangnya, menunjukkan wayang. Wayangnya. Kalau konser itu yang utama harus musiknya. Oke. Nah, selain itu konser itu tadi yang unjuk perform, yang utama musik. Nah, konser itu juga harus live. Jadi kalau misalnya kayak kamu tadi, Iya. itu berarti kamu belum bisa disebut nonton konser. Oh, Karena kamu nontonnya lewat laptop. jadi kalau lihat di YouTube doang itu nggak bisa live ya? Iya. Jadi harus live. Live di sini maksudnya kamu satu waktu dan satu tempat dengan konser itu. Oh, Walaupun mungkin misalnya kamu nonton TV atau nonton YouTube ada live streaming. iya. Nah itu kamu baru satu waktu, tidak satu tempat. Oh, karena saya nonton di tempat saya sendiri ya. Iya. Dan yang konser tempatnya sama. Jadi kalau kamu mau nonton konser ya harus live. Kalau seperti itu tadi berarti kamu menonton konser virtual. Bahasa sekarang kan zaman sekarang pandemi ini banyak yang bikin virtual konser gitu. Iya. Di YouTube, di Instagram
Sablak pernah lihat nggak? Pernah. Soalnya kalau sekarang kalau ada konser langsung takut kena virus. Wah iya betul nih. Wah zaman sekarang apa-apa lewat YouTube, lewat Instagram. Wah tapi ya gimana lagi ya, kita harus menjaga kesehatan. Nah tadi selain harus live, kemudian yang ditunjukkan utamanya adalah Musik. konser itu harus punya penonton, ada yang nonton, Wih. atau bahasa konsernya itu audiens. Audiens pernah dengar toh? Pernah. Nah sekalipun itu misalnya nih ada konser, terus ada yang dibikin event gitu, sekalipun mungkin penontonnya hanya 1-2 ya itu sudah disebut sebagai audiens. Oh, walaupun hanya 2 orang Iya, tetap disebut sebagai audiens. audiens. Sekalipun misalnya nggak ada yang beli tiket, lah yang nyorot lampu yang itu juga bisa disebut audiens. Panitianya itu disebut audiens juga. Oh gitu Mas Nur. Iya betul. Nah selain itu konser ini, jadi aku punya temen nih. Iya, temanku ini namanya Mas Gaul. Mas Gaul. Nah, Mas Gaul ini aku pernah ngobrol, dia sangat pengalaman beda kayak gini. Wah, Mbak, aku dikenalin. Oh, boleh besok tak kenalin. Ini aku kenalin. Jadi setelah ini kita akan apa ya istilahnya langsung melihat dari apa ya efek video yang dibikin nanti. Wah ini Mas Gaul ini nanti akan jelasin tentang konser ini nanti. Jadi konser itu dilihat, aku pernah diceritain sama Mas Gaul, konser dilihat di 3 sudut pandang yang berbeda. Apa aja Mas Nur? Yang pertama itu dilihat dari si performers itu penampil atau bahasa kerennya artis. Oh, Jadi artisnya. di konser dilihat dari sudut pandang artis itu gimana. Terus yang kedua dilihat dari sudut pandang penonton, audiens. Oh, kayak aku tadi ya? Iya betul. Itu bisa kita melihat sudut pandang konser dari situ. Terus yang ketiga ini nanti dilihat dari sudut pandang si pembuat konser atau pembuat event, atau bahasa kerennya itu yang sekarang marak ini event organizer. Nah itu Event organizer. Iya betul. Jadi bisa dilihat dari 3 sudut pandang ini. Nah untuk lebih jelasnya langsung aja kita lihat ini dari Mas Gaul. Silakan lihat video dari Mas Gaul. Halo guys, perkenalkan, nama gue Mas Gaul Mas Gaul. Kali ini gue akan ngejelasin apa yang sedang ditanyakan oleh Mas Nu dan Cecep guys. Oke, tidak usah liatin mic ini mati guys, hanya pajangan guys. Oke, kali ini Mas Gaul bakalan ngejelasin apa yang namanya teknik pertunjukan musik guys. Susah guys, efeknya di sebelah sana guys. Oke, teknik pertunjukan musik apa itu guys? Jadi seperti yang sudah dibahas oleh Mas Nu dan Cecep, bahwa ada tiga sudut pandang guys.
bisa dilihat dari pertunjukan musik atau konser. Sudut pandang yang pertama adalah sudut pandang dari sisi player atau performers atau artis. Nah, dari sudut pandang artis atau performers itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, hal-hal tersebut itu sangat penting, dan hal-hal tersebut itu disebut dengan teknik pertunjukan musik. Jadi teknik pertunjukan musik itu berhubungan dengan hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam sebuah pertunjukan musik, guys. Hal-hal tersebut itu banyak sekali, guys, tetapi Mas Gaul hanya akan menjelaskan 4 men, guys. Juga 4 itu diantaranya. Yang pertama, ketika lo jadi performers, lo juga harus memperhatikan tema dan karya yang akan dibawakan. Ketika sebuah pertunjukan musik atau sebuah event atau sebuah konser bertemakan Natal, maka lo juga harus bawain lagu Natal. Jangan bawain lagu naik ke puncak gunung, guys. Itu nggak nyambung dan nggak lucu, guys. Jadi tema dan karya itu penting. Tema Lebaran, maka lagunya juga harus pas, guys. Jangan bawain lagu Paskahan. Oke, guys. Tema Love, Valentine Days, maka lagu-lagunya juga harus lagu-lagu cinta, guys. Jangan bawain lagu anak-anak, guys. Jadi tema dan karya itu sangat penting. Juga penting tujuan kegiatan atau tujuan event tersebut, guys. Tujuan konser buat apa? Kalau konsernya buat konser amal, maka tujuan si performers juga harus mengarah ke sana. Jadi performers harus menciptakan suasana agar yang nonton mau amal, guys. Begitu juga dengan konser promo album, maka si performers juga harus mempromosikan album-album yang ada dalam lagu. Balik, guys, lagu-lagu yang ada dalam album. Jadi si artis harus mempromosikan lagunya, jangan malah mainin lagu orang lain, guys. Namanya saja promo album. Nah, itu adalah tema dan karya. Understand, guys? Fales, guys. Oke, itu yang pertama. Teknik pertunjukan yang kedua adalah tata panggung dan penempatan pemain atau namanya blocking. Panggung dalam konser atau pertunjukan musik itu ada 2, guys. Dua, guys. 2 itu bukan berarti hanya ada 2 macam, tetapi maksudnya 2 adalah 2 tata panggung dasar, guys. Yang pertama namanya adalah
tata panggung proscenium. Proscenium atau satu arah. Dan yang kedua adalah tata panggung arena. Arena atau segala arah. Maksud dari tata panggung satu arah adalah penonton hanya bisa melihat dari satu sisi atau satu arah saja ke panggung. Entah itu dari belakang, dari depan, dari samping, atau dari atas, guys. Nah, biasanya hanya satu, tapi kalau dari atas kayaknya tidak mungkin, guys. Masa nonton konser begini? Jelas tidak mungkin, apalagi dari bawah. Wow, susah, guys. Oke, itu tata panggung satu arah. Nah, yang kedua adalah tata panggung segala arah, bukan dua, guys. Ketipu. Oke, tata panggung segala arah itu penontonnya mengelilingi performers atau mengelilingi panggung. Jadi penontonnya biasanya yang sangat banyak itu menggunakan panggung arena, biasanya menggunakan stadion atau yang lainnya arena tinju misalnya, atau arena tenis. Nah, itu bisa digunakan untuk tata panggung arena. Jadi kalau mau main di panggung arena, si pemain musik juga harus pinter, guys, clever, smart. Jangan hanya melihat penonton di depan, tetapi di samping, di belakang, dan juga di samping sebelah sini, guys. Muter-muter. Jadi harus pinter, guys. Itu tata panggung arena. Arena dan proscenium adalah tata panggung dasar, guys. Jadi sekarang di zaman yang sudah maju ini, tata panggungnya sudah dimodifikasi. Ada tata panggung segala arah, tidak hanya dari depan, tidak hanya dari kanan, kiri, belakang, tetapi juga dari atas maupun dari bawah. Jadi panggungnya seperti terbang, guys. Terbang di atas begini. Penontonnya melihatnya, wuih, rock and roll, man, rock and roll. Wuih, yang main juga begini. Seperti itu, guys. Jelas tidak lucu, guys. Nah, tetapi yang harus diperhatikan, panggung-panggung tersebut harus dikuasai oleh si player atau performers atau artis. Jadi dia harus tahu kemana arah hadapnya, di mana dia harus ada, di mana dia harus berdiri, menghadap mana. Jadi enak dilihat oleh penonton, guys. Begitu. Jadi itulah tata panggung dan blocking. Blocking di sini tidak hanya blocking pemainnya, guys, tapi juga blocking alat-alat musiknya atau yang lainnya. Misalnya seperti sound system atau amplifier. Kalian juga belum pernah kan melihat konser yang ada di depan adalah drum, penyanyinya di belakang. Jelas tidak terlihat, guys, kalau itu pakai panggung proscenium. Nanti yang nyanyi tidak terlihat. Nah, itu yang dimaksud dengan blocking. Penyanyi juga harus menguasai panggung. Gitaris juga harus menguasai panggung. Ketika panggungnya misalnya berupa panggung perkembangan, panggung letter U, panggung letter T, maka penyanyi juga harus berjalan-jalan ke sisi-sisi yang lain supaya penontonnya bisa melihat semua. Tapi itu hanya bisa dilakukan oleh penyanyi, gitaris, dan basis, guys. Masa keyboardis mau nyanyi sambil bawa keyboard segede ini, guys? Berat, coy. Oke, itu tata panggung dan blocking.
Selanjutnya yang ketiga guys, yang ketiga yang harus diperhatikan adalah aspek psikologis pemain atau player. Ini meliputi 3 hal. Yang pertama, keadaan atau kondisi fisik, kedua kondisi psikis, dan ketiga kondisi mental. Sebagai performers, 3 kondisi ini harus dijaga guys, jangan sampai tidak dijaga. Yang pertama, kondisi fisik. Jangan kira kalau artis-artis atau performers itu tidak rajin olahraga. Pasti rajin olahraga. Tidak lucu juga lagi nyanyi begini. Misalnya nyanyi perdamaian, perdamaian, itu tidak lucu guys. Jadi harus dijaga olahraga supaya nyanyinya juga tidak terengah-engah guys. Itu kondisi fisik. Yang kedua, kondisi psikis. Psikis di sini maksudnya begini. Ketika ada penyanyi atau artis yang memainkan lagu, itu harus profesional. Jangan kalian kira kalau semua artis itu tidak menguasai psikis mereka. Ketika mereka menyanyikan lagu galau, maka mereka juga harus galau walaupun aslinya tidak galau. Do you understand guys? Sebagai contoh real, misalnya mohon maaf, ada penyanyi yang baru saja melahirkan anak, kemudian atau artis yang baru saja mempunyai anak, pasti hatinya senang guys. Tetapi suatu saat ketika dia harus menyanyikan lagu sedih atau galau, mau tidak mau dia harus bersedih guys. Tidak mungkin juga dia membawakan lagunya dengan senang. Lagu sedih dibawakan dengan muka yang senang, sangat aneh guys. Misalnya ada lagu yang senang, sorry guys, lagu yang sedih, misalnya lagunya seperti ini. Oh masih metal guys, ganti dulu efeknya. Lagu yang sedih. Do, cek cek lu cek. Do yakin teguh. Maka yang nyanyi juga harus ada psikis yang sedih juga, supaya yang menonton terbawa. Tidak mungkin nyanyi lagu syukur dengan senyuman. Dari yakinku, sangat tidak lucu guys. Jadi itulah aspek psikis yang harus dikuasai oleh player atau performers. Dan juga kebalikannya, ketika mohon maaf ada performers atau ada artis yang baru cerai atau putus dari pacarnya guys, seperti kalian, itu kalian juga harus memperhatikan aspek psikisnya. Ketika sedih tetapi harus membawakan lagu senang guys. Lagu balonku ada 5. Balonku ada 5. Maka harus dibawakan dengan senyum guys. Balonku ada 5. Kalau dibawakan dengan hati yang sedih, maka itu tidak masuk guys. Balonku ada 5. Oke guys, kecuali kalau meletus balon hijau, itu kalian boleh bersedih guys. Oke, itu aspek psikis. Dan yang terakhir aspek mental guys.
Aspek mental di sini mencakup confidence atau rasa percaya diri. Rasa percaya diri itu juga harus dikuasai oleh performers. Misalnya ketika tampil itu kalian harus punya rasa PD yang tinggi. Kalau tidak, kalian akan menemui yang namanya nervous. Nervous itu nanti akan mengefek ketika kalian membawakan atau mempersembahkan lagu. Suaranya jadi ada getarannya biasanya. The call is atau bahasa Jawanya adalah drodop guys. Jadi itu jangan sampai terjadi. Nah, itu biasanya nervous guys. Jadi jangan sampai seperti itu guys. Kalian juga harus punya confidence, tetapi juga jangan terlalu tinggi guys. Nanti juga tidak enak dilihat. Mas Gaul pernah lihat konser dengan pemain overconfidence. Dia main gitar sampai naik-naik ke panggung ke atas, naik-naik ke atas sound, naik-naik ke atas rigging, dan juga dia nyanyi sambil main gitar, kemudian gitarnya dilempar guys, dan dia melemparkan diri ke penonton. Wah, penontonnya nangkap. Iya kalau mau, kalau tidak jatuh syukurin guys. Jadi jangan overconfidence dan juga low confidence, ya pas-pas saja. Itu aspek psikologis pemain atau player. Nah, yang terakhir adalah penguasaan materi atau lagu. Jadi ketika kalian memainkan atau membawakan karya, maka kalian harus menguasai lagu yang akan dibawakan. Jangan sampai lupa, di sini maksudnya adalah lupa lirik ataupun lupa akord ataupun lupa beat ataupun lupa ketukan. Jadi harus benar-benar dikuasai guys. Semua artis harus profesional. Jangan kalian kira kalau mereka juga tidak memiliki kelemahan. Kadang artis ketika membawakan lagu orang lain maka dia harus cepat mempelajarinya. Kalau tidak hafal, dia harus mempunyai ide agar tetap bisa menyanyikan. Seperti gue guys, gue tidak hafal materi, maka di sini ada laptop, di sini ada tulisannya semua. Demikian juga dengan penyanyi, ketika dia menyanyikan lagu orang lain biasanya ada tablet atau ada tab di depan, itu isinya adalah lirik lagunya guys. Baru tahu kan? Ada juga yang dia mencatatnya di bawah sehingga tidak terlihat dari jauh. Liriknya ada di bawah ataupun ada di tangan kalian, dibuat seperti ini, ataupun di telapak tangan. Ketika menyanyi seperti ini, kalian bisa cermati masing-masing artis punya ciri khas sendiri-sendiri. Mungkin saja menyanyi sambil begini, padahal di sini ada tulisan guys, tulisan lirik. Ketipu kalian. Itu penguasaan materi atau lagu. Tidak lucu juga ketika main piano itu kalian di tengah jalan lupa main piano klasik, lagunya Beethoven, teng tong teng tong teng tong teng teng, lupa nadanya, diulang lagi teng tong teng tong teng tong, lupa nadanya, diulangi teng tong teng, penontonnya bubar semua guys. Jadi harus dihafalkan atau dikuasai. Itulah keempat-empatnya teknik pertunjukan musik yang harus dikuasai oleh performer atau artis. Jadi yang pertama tadi tema dan karya, tata panggung dan penempatan pemain, aspek psikologis, dan penguasaan materi. Demikian yang dapat Mas Gaul sampaikan guys. Kembali kepada Mas Nu dan Cecep. Gitarnya di efek dulu guys biar sangar.
peta.